Selamat pagi Bu Emma. Selamat pagi Bu Jihan. Bu Emma, hari ini ada jadwal untuk melakukan coaching ya? Iya Bu Jihan, kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan dia untuk melakukan coaching. Ya, perlu sih Bu Emma ya, dalam melakukan supervisi. Intinya nanti harus ada 3 kompetensi kunci, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Memang hari ini saya akan melakukan supervisi. Saya akan menggunakan tabel rubrik penilaiannya. Ini pertanyaannya pertama ya. Apa yang Bu Emma ingin saya bantu mengembangkan kompetensinya, atau kompetensi yang mana yang mau dikembangkan? Saya ingin kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Jihan. Jadi nanti dalam menyelesaikan masalah itu saya ingin membantu si coach ini bisa terselesaikan masalahnya gitu loh Bu Jihan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu ya. Terus bagian mana yang nanti Bu Emma akan yang ingin saya amati seperti itu? Ketika saya melakukan coaching, saya ingin kemudian mengamati bagaimana interaksi saya dengan si coach, dan juga bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu terhadap coach, dan bagaimana juga si coach ini menanggapi pertanyaan yang saya berikan. Oh, seperti itu ya Bu Iya. Emma ya. Terus untuk selanjutnya Bu Emma, bagaimana penilaian Bu Emma sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan untuk hari ini? Menurut saya yang akan kita kembangkan hari ini tentunya penting bagi seorang pendidik ya Bu Jihan ya, dalam menangani suatu masalah atau dalam menangani permasalahan pada peserta didik. Jadi kita belajar kan untuk menangani permasalahan peserta didik. Ya, betul sekali Kak. Jadi percakapan ini nanti perlukah yang bisa dilakukan saya amati untuk mendetail Bu Emma? Untuk detailnya sih dari jawaban coachnya ya Bu ya, apakah itu bisa, pertanyaan saya itu bisa memancing jawaban coach itu untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu Bu Emma ya. Iya. Monggo silakan Bu Emma kalau mau. Iya, terima kasih Bu Jihan ya. Silakan. Nanti tolong dibantu saya ya. Ya, nanti saya akan tunggu. Iya, terima kasih Bu Jihan. Selamat Sama-sama Bu pagi. Emma. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Bu Emma, punten, boleh nunggu waktunya ndak? Boleh Bu ya, silakan. Ada yang bisa dibantu Bu ya? Iya Bu, aku mau curhat masalah yang saya rasakan di kelas saya Bu. Memang kelasnya Bu ya kenapa? Jadi gini, akhir-akhir ini tuh ya Bu ya, anak-anak itu kayak liar gitu loh Bu. Saya kasih tugas nggak dikerjakan, saya terangkan di depan kelas itu rame aja, muter-muter, lari-lari, pokoknya nggak kondusif sekali Bu. Saya itu sedih kalau kayak gitu. Jadi anak-anak itu tidak kondusif ya? Iya, Dalam suasana apapun itu? iya, mau saya awal-awal itu mesti ada aja yang nggak ramai itu. Kira-kira Bu Fia tahu nggak permasalahan dari kelasnya Bu Fia itu apa? Nah, itu Bu. Jadi kan saya tuh di sini tuh kan sebagai guru, ya operator bos, ya operator dapodik. Jadi kalau ketika ada kegiatan misalnya mengumpulkan apa gitu, saya ya tinggalkan kelas ya Bu, otomatis. Nah itu yang saya lakukan. Jadi ya kadang-kadang saya itu masuk kelas itu cuma mengejar ketertinggalan materi gitu loh. Kadang-kadang saya juga nggak mikir anak ini sudah paham atau tidak. Ya emang saya merasa itu salah saya sih Bu. Nah, itu. Apa dari permasalahan itu? Jadi kan anak-anak itu sering tidak kondusif ya Bu Fia, Iya. ya sering rame di kelas karena sering ditinggal oleh Bu Fia. Iya. Nah, dari situ apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kira-kira sudah pernah belum Bu Fia itu melakukan sesuatu hal untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, mulai dari kemarin tuh kan saya lihat kelas yang lain itu Bu. Saya itu lihat pembelajarannya guru-guru yang lain itu kok kayaknya seru, menarik, saya amati. Terus saya itu
sudah punya rencana gitu yang mau saya lakukan ke depannya itu seperti apa. Pertama, saya itu mau membuat pembelajaran itu yang lebih menarik agar siswa itu tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga berusaha untuk membuat media ajar yang sesuai dengan karakteristik saya. Karena kan siswa saya kan siswa yang sudah beranjak remaja, jadi mereka itu sudah bukan mau dibilang anak-anak ya, bukan anak-anak, mau dibilang dewasa ya bukan, jadi ya pra remaja gitu loh. Jadi mau saya ambilkan ya kayak di YouTube, kayak di TikTok, kayak di pokoknya media-media sosial itu kan anak tertarik ya Bu ya. Dan itu yang mau saya lakukan. Dari rencana tersebut sudah Bu Fia lakukan berapa persen Bu? Kalau di kelas kemarin itu dari skala 1 sampai 10 itu insya Allah menurut saya sendiri itu sudah 7 jalan Bu. Sudah 7%. Iya, berjalan. sudah 7%. Dari 7% berjalan itu keberhasilannya bisa dilihat belum Bu Fia? Seperti dari skala 1 sampai 10 itu. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu kalau dari awalnya yang anaknya agak liar itu ya Bu ya, itu ya sudah 50% lah. 50%. Sudah ada peningkatan dari yang sebelumnya tidak pernah mau mengerjakan tugas saya, akhirnya sudah ada beberapa anak yang sudah mengerjakan, yang lainnya dengan alasan oh iya maaf Bu lupa. Nah oke, saya maafkan, lupa namanya juga anak-anak ya Bu ya. Nah gitu Bu, sudah lumayan lah Bu, dari yang sebelumnya tidak pernah mengerjakan, tidak mau memperhatikan, sekarang sudah mulai tertarik. Bahkan Bu, ada yang bertanya waktu saya menerangkan, Bu, saya mau bertanya. Nah itu kan berarti kan ada usaha tertarik dalam yang saya lakukan kan Bu. Iya, betul. Jadi dari usaha tersebut anak-anak sudah terlihat kemajuannya ya Bu. Iya, alhamdulillah sekali. Dari 1 sampai 10 kira-kira 50% atau 50%. Iya. Nah, apa strategi untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira Bu Fia? Kan ini masih 50% ini, Bu Fia ini 100%. Kira-kira apa sih strateginya Bu Fia? Nah, nanti saya itu akan meningkatkan lagi media-media lagi. Saya juga buku pendampingnya itu tidak hanya saya ambilkan dari perpustakaanku, saya juga mau mengakses buku digital. Nanti juga pembelajarannya juga nanti kan tidak cuma teks pertanyaan jawaban pertanyaan, jadi kan namun saya kasih tugas yang kontekstual gitu, biar anak itu merasa tugasnya itu bukan hanya soal. Jadi anak-anak dirangsang untuk berpikir Iya, kritis ya Bu berpikir Fia ya. kritis itu. Iya, bagus ya. Kira-kira kalau seperti itu tujuannya Bu Fia, rencananya Bu Fia sudah bisa menggambarkan belum bagaimana jangka waktu yang diperlukan Bu Fia itu untuk menuju keberhasilan itu? Saya punya rencana untuk melakukan ini itu untuk 3 bulan ke depan, itu sudah saya rencanakan dari sekarang Bu ya. Jadi dalam waktu 3 bulan ke depan nanti mungkin Ibu bisa bantu supervisi untuk melihat perkembangan saya Bu ya. Misalnya nanti di tengah jalan ada namanya juga rencana, kan ada yang nggak berjalan, ada yang berjalan dengan bagus, seperti apa itu nanti saya butuh banget sarannya itu Bu. Ya. Jadi kalau Bu Fia tadi sudah merencanakan untuk mengembangkan media pembelajaran dengan yang menarik belajar, minat belajar siswa. Nah, kira-kira selain minat belajar dan media tersebut, Bu Fia perlu apa sih yang untuk keberhasilan Bu Fia, seperti kolaborasi mungkin dengan teman sejawat? Ya, jadi ya ini yang sudah saya lakukan sama jenengan itu. Saya kan ini kan ibaratnya mencurahkan apa yang jadi unek-unek saya. Saya juga butuh validasi apakah yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan jalurnya atau belum. Saya juga butuh feedback, karena kan kalau ngomong kayak gini kan kalau siswa kan agak kurang gimana ya. Jadi butuh banget ini peran dari rekan sejawat itu perlu sekali. Jadi Bu Fia dari permasalahan Bu Fia tadi, satu peran rekan sejawat itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Terus media pembelajaran itu juga selain menarik juga harus menunjang atau mendukung kodrat alamnya anak ya, kodrat zaman dan kodrat alamnya anak. Jadi Bu Fia juga harus memikirkan hal tersebut. Iya. Terus bagaimana sih dari hal yang sudah Bu Fia itu lakukan itu, Bu Fia menemukan hambatan tidak? Ya, di tengah jalan pasti hambatan itu pasti akan ada. Ya misalnya kayak siswa yang sudah
terbiasa mendapati kelas saya itu kosong, itu kan pasti kalau dimasuki dan nanti tiba-tiba itu pasti kayak biasanya aku bisa bermain, sekarang aku tidak bisa bermain lagi seperti itu. Hambatan-hambatan itu yang akan saya minimalisir dengan penggunaan media-media yang sesuai dengan minatnya mereka. Jadi mereka bisa lebih tertarik ya, Iya. ya. Jadi tidak merasa bosan Saya tidak ya. merasa belajar. Nah, saya ketika menciptakan kelas yang jalan siswa itu tidak merasa belajar. Mereka itu bermain, tapi itu sebenarnya itu belajar. Nah, seperti itu Bu. Jadi bagus, itu sudah sangat bagus sekali Bu Fia. Terus apa sih prioritas yang ingin Bu Fia capai dari rencana aksinya Bu Fia tadi itu? Sesuai dengan permasalahan saya, yang pertama saya ingin menarik perhatian siswa untuk suka dengan pembelajaran saya. Karena apa? Kalau anak itu gagal dalam belajar itu kesalahannya anak, tapi salahnya guru dalam memberikan pembelajaran, mungkin ada yang kurang menarik. Kemudian yang kedua, tentang pengumpulan tugas. Anak-anak itu mungkin dari dulu itu merasa tugas itu terlalu banyak. Karena saya mengerjakan ketinggalan materi kan dia. Jadi biasanya masuk kelas langsung kerjakan halaman sekian sampai sekian. Nah, itu juga berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban ABC, bosan. Berikutnya saya akan berikan tugas dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang pengumpulan tugas juga tidak berupa teks, boleh kalau mereka mau bercerita atau digambar atau di video, terserah mereka, medianya boleh berbeda. Jadi Bu Fia, dari permasalahan yang sudah Bu Fia sampaikan ke saya, Bu Fia itu sebenarnya sudah memiliki penyelesaiannya sendiri, dan penyelesaian yang sudah direncanakan Bu Fia itu sudah sangat bagus sekali. Hanya saja Bu Fia butuh kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Fia. Iya betul, lebih-lebih dengan teman sejawat yang di sekolahnya Bu Fia. Nah sudah kalau sudah ketemu seperti itu, Bu Fia kira-kira perasaannya bagaimana sih? Ya kalau sekarang sih alhamdulillah ya sudah lega gitu, sudah ada teman bicara itu kan alhamdulillah sudah lega gitu. Ya sudah, saya harap nanti setelah ketemu penyelesaian dari permasalahan ini, semoga siswanya Bu Fia menjadi semangat belajar, bisa lebih tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Fia. Begitu ya Bu Fia ya? Iya, kalau gitu terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Jian. Mohon maaf apakah hari ini dengan waktu? Waalaikumsalam Pak Iwan. Ini saya ada waktu kosong. Kira-kira apa yang ingin Pak Iwan ceritakan? Jadi begini Bu, mohon maaf sebelumnya jika mengganggu waktu kita. Jadi saya ingin curhat tentang permasalahan yang saya alami ketika saya mengajar di lembaga saya. Lebihnya saya mengajar ini baru mulai masuk kemarin. Itu anak-anak bahwasanya ketika saya ajar atau ketika saya bina itu mereka bisa disiplin. Tapi yang jadi permasalahan di sini itu mengapa mereka tidak bisa disiplin ketika yang mengajar selain saya, atau bahkan ketika mereka diberikan tugas dan ditunggu oleh guru yang lain, itu mereka tidak bisa disiplin. Itu jadi itu yang terlalu membuat saya selalu berpikir, ini mengapa, penyebabnya apa? Oh, jadi itu masalahnya Pak. Jadi ketika Bapak tidak mengajar, anaknya itu tidak disiplin di kelas. Betul. Apakah Pak Iwan itu butuh bantuan? Ya, kurang lebih saya menceritakan permasalahan saya kepada Ibu Jika. Saya berharap sangat bahwasanya masalah yang saya alami nanti mendapatkan solusi. Gimana caranya supaya anak-anak ini bisa terkondisikan? Bagaimana caranya mereka itu bisa disiplin? Baik itu belajar dari saya atau mungkin guru yang lain. Ya Pak Iwan. Terus dari masalah tersebut Pak Iwan, apakah Bapak itu sudah melakukan hal-hal yang terbaik mencari cara agar tersebut bisa disiplin di kelas? Jadi untuk hal tersebut saya
sebelum memulai pembelajaran saya selalu mempertanyakan yang namanya perjanjian, yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan di sini saya selalu menekankan bahwasanya ketika belajar itu diharuskan bisa tertib. Nah, di situ di poin pertama di keyakinan kelas saya ada tulisannya belajar tertib. Otomatis ketika pembelajaran berlangsung, entah itu di dalam kelas atau di luar kelas, entah diajar oleh siapapun itu tetap dalam kondisi yang prima, dalam kondisi disiplin penuh dan konsentrasi. Tetapi mengapa tetap seperti itu? Sebenarnya yang sudah Pak Iwan lakukan itu sudah baik. Jika dibuat skala rata-rata, kira-kira Bapak itu di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Semisal dari poin 1 sampai 100 juga. Ini saya merasa bahwa ini masih berada di 10 poin dari skala 1 sampai 100. Mengapa? Karena ini saya mengajar baru selama seminggu karena ajaran baru, dan anak tersebut yang saya bahas adalah anak yang ajaran baru tersebut. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Berarti skalanya itu masih 10% ya Pak ya istilahnya. Memang kan masih baru, jadi Bapak itu belum mengenal betul untuk kelas baru sekarang ini ya Pak ya. Iya. Terus untuk rencana aksinya yang strateginya untuk mencapai tujuan tersebut itu bagaimana? Yang pertama, sesuai tujuan awal ya, saya berharap bahwasanya anak-anak ini bisa disiplin, entah itu kepada saya atau sesama guru yang lain. Jadi poin yang sempat saya pikirkan, sempat jadi angan-angan saya bahwasanya saya ingin membicarakan seputar keyakinan kelas yang ada di kelas saya ini kepada guru-guru yang mengajar di kelas saya, guru-guru selain saya. Misal di sini saya sebagai guru kelas, di situ ada katakan guru agama, ada guru mulok, ada guru olahraga. Mereka belum tahu keyakinan kelas apa yang ada di dalam kelas saya. Makanya supaya namanya keyakinan kelas tersebut bisa terwujud, bahwasanya saya juga harus berkolaborasi dengan mereka. Mereka harus saya kasih informasi, ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya, supaya mereka paham dan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam keyakinan kelas. Berarti yang Bapak lakukan itu sudah betul Pak Iwan. Ada yang sudah berkolaborasi dengan guru yang masuk ke kelas Anda, terus setelah itu sudah Anda buatkan keyakinan kelas, Anda mulai dan semua guru yang masuk di kelas Anda itu sudah mengerti semua. Itu sudah bagus Pak Iwan ya. Terus untuk bagaimana jangka waktu yang Anda perlukan, maksudnya berapa waktu, berapa bulan untuk melakukan itu Pak Iwan? Yang pasti berhubung saya baru membina anak-anak ini seminggu karena ajaran baru, maka pembentukan karakter berdasarkan keyakinan kelas ini saya rasa tidak bisa instan dan butuh waktu yang tidak sedikit. Dari mulai anak-anak ini belum bisa disiplin sampai disiplin. Untuk target waktunya sendiri kurang lebihnya saya minimal 1 bulan. Itu nanti mereka akan sudah terbiasa. Seperti itu juga. Berarti dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah dengan perkirakan hal itu akan tercapai seperti itu ya Pak ya? Kurang lebih harapannya seperti itu. Oke, sekarang untuk apa ukurannya Pak untuk keberhasilan rencana Anda tersebut? Kalau dia sudah berhasil rencana tersebut itu ukurannya apa menurut Anda? Ukuran dari keberhasilan saya yang pasti mereka entah itu dalam pembelajaran apapun dan diajar oleh siapapun, mereka bisa memposisikan diri. Mereka bisa belajar dengan tertib, mereka bisa belajar dengan
aman, dengan fokus, dan mereka juga bisa menempatkan kondisi di mana ketika istirahat mereka bisa untuk meluapkan ketika belajar mereka tidak bisa lama, tetapi ketika pada waktu istirahat mereka bisa mengeksplorasi emosi apa yang mereka rasakan. Jadi bisa memilah pada waktu belajar, pada waktu istirahat, dan pastinya sesuai dengan keyakinan kelas yang saya tahu. Jadi menurut Pak Iwan itu ukuran keberhasilannya itu ketika anak-anak itu bisa memposisikan diri. Dia bisa mengetahui kapan dia harus belajar, kapan dia harus beristirahat, seperti itu Pak Iwan. Betul. Itu sudah bagus Pak Iwan ya. Terus untuk sekarang selanjutnya ini Pak Iwan, bagaimana cara Pak Iwan mengatasi jika ada kendala atau hambatan ya untuk kemungkinan yang akan terjadi ke depannya seperti itu Pak Iwan? Jadi seperti tadi yang rencana awal yang saya sampaikan, ketika saya mau belajar dengan tertib dengan anak-anak, entah itu saya ataupun guru yang lain, pastinya saya melakukan koordinasi dengan beberapa guru yang lain. Ketika ada hambatan, pastinya satu hal, saya akan mencoba untuk merefleksi dulu apa yang ada di dalam diri saya yang kurang, dan apabila dirasa itu hambatan belum juga terwujud solusinya, maka saya akan konsultasi dengan beberapa teman sejawat, atau bila perlu mungkin kepala sekolah ada masukan juga saya terima, dan sekiranya itu bisa membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran yang baik, maka akan saya lakukan. Jadi jika ada masalah atau kendala atau hambatan, Pak Iwan sudah mau berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, terus Pak Iwan juga sudah mau melakukan refleksi diri ya. Iya. Berarti itu sudah bagus Pak Iwan. Terus sekarang selanjutnya Pak Iwan, adakah prioritas yang Anda miliki untuk anak-anak? Prioritas yang saya miliki yang pasti belajar sesuai dengan kebutuhan anak, belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan pastinya ketika sesi pembelajaran itu berlangsung, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan ketika proses pembelajaran yang diharapkan itu bisa diterima oleh anak-anak, saya tidak pastinya harus ada syarat, yaitu belajar dengan tertib salah satunya. Dan ketika belajar dengan tertib itu bisa dilaksanakan, maka pastinya anak-anak juga merasa enjoy, merasa bisa menerima pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan baik itu saya ataupun guru-guru yang lain pastinya juga merasa bahagia ketika mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu. Ya bagus Pak Iwan. Berarti Anda sudah memiliki prioritas yang sudah Pak Iwan rencanakan dengan baik. Untuk selanjutnya mungkinkah masih ada yang mau ditanyakan lagi Pak Iwan? Kurang lebih seperti itu Bujian. Tetapi menurut Bujian, apakah tadi yang saya sampaikan ada tambahan saran dari Bujian? Di sisi lain saya sudah bertanyakan masalah lain, mungkin dari Bujian sendiri ada masukan tambahan. Begini Pak Iwan, untuk tambahan dari saya, sebenarnya Bapak itu sudah baik, sudah melakukan perencanaan untuk target prioritasnya. Terus Pak Iwan itu juga sudah berkolaborasi. Mungkin hanya saja seperti ini Pak Iwan, ya mungkin untuk menghadapi anak-anak itu agak lebih bersabar, lebih sabar. Setelah itu ya kita itu kembangkanlah maunya anak itu seperti apa. Begitu Pak Iwan, mungkin saran dari saya. Terima kasih Bujian. Alhamdulillah untuk wawasan yang Bujian berikan tadi sudah saya rasakan, kurang lebihnya nanti bisa saya laksanakan ke depan. Ya, sama-sama Pak Iwan. Terima kasih Bujian ya. Ya,
Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Jihan. Bu Emma, hari ini tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, alhamdulillah Bu Jihan, hari ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Via. Oh, seperti itu. Terus dari hasil coaching tadi, Bu Emma dan Bu Fia, bagaimana Bu Emma menilai diri sendiri, menilai performa dalam kompetensi tadi Bu Emma? Alhamdulillah ya Bu, kalau menurut saya itu sudah bisa melakukan alur tirta tadi dengan baik gitu loh, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Via juga, dan alhamdulillahnya respon dari Bu Via juga bagus dan bisa menyelesaikan permasalahan Bu Via juga. Terus apa yang membuat Bu Emma itu menilai seperti itu? Karena tadi responnya Bu Via kan bagus ya Bu ya, sehingga permasalahan yang disampaikan oleh Bu Via itu juga terselesaikan dengan pancingan-pancingan atau pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Emma? Iya, silakan Bu. Oke. Sebelumnya saya mau tanya seperti ini Bu Emma. Dari penilaian tadi Bu Emma itu memberikan nilai berapa ya? Dari penilaian tadi ya Bu ya, kalau saya dari 1 sampai 10 kira-kira 7,5 lah Bu ya. Oh, 7,5 ya Bu Emma? Iya. Oke, berdasarkan pengamatan saya, Bu Emma itu sudah bagus dalam melakukan coaching dengan Bu Pia tadi, dan saya memberikan nilai 8 Bu Emma. Alhamdulillah, berarti jauh lebih tinggi ya Bu ya standarnya dari yang kita rujuk tadi ya Bu ya. Iya betul Bu Emma, karena Bu Emma itu saya lihat, saya amati Bu Emma sudah melakukan coaching ini dengan menggunakan alur kita dengan baik. Alhamdulillah Bu Jihan. Terus setelah itu bagaimana pendapat Bu Emma setelah mendengar penilaian dari saya tadi? Tentunya saya merasa senang Bu Jihan, berarti kan saya bisa melaksanakan coaching alur tirta ini dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan gitu. Terus seperti itu ya Bu Emma. Terus melihat hal tersebut, mungkinkah masih ada hal-hal lain yang perlu Bu Emma kembangkan untuk coaching selanjutnya seperti itu? Ada sih Bu, saya merasa kalau pertanyaan-pertanyaan saya itu sebenarnya ya sudah berbobot, cuman saya itu mau menggali potensi saya di situ, membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu loh Bu, untuk membantu permasalahan dari teman-teman saya nanti. Oh, seperti itu langkahnya gitu ya. Terus rencana tindakan selanjutnya mungkinkah hanya berhenti sampai di sini untuk coachingnya, ataukah ke guru yang lainnya? Tentu tidak Bu Jihan, saya berencana untuk membantu permasalahan dari teman saya, dan kebetulan hari ini itu teman saya sudah menghubungi saya kalau mereka mau mengajak coaching alur tirta ini, itu Bu Lilis, tapi karena hari ini saya sudah janjian dengan Bu Pia, maka saya cancel gitu loh. Oh, seperti itu. Iya. Ya, berarti kan rencana selanjutnya ke Bu Lilis gitu ya. Iya, Bu rencana Emma, ya. selanjutnya saya ke Bu Lilis. Begini Bu Emma, untuk langkah selanjutnya bagaimana kalau hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik seperti itu Bu Emma? Iya, silakan, nggak apa-apa. Rencana kedepannya begitu ya, Iya. dibuatkan form khusus untuk mencatat supervisi akademik yang sudah dilakukan, Iya. yang akan dilakukan, dan Iya. yang sudah dilakukan. Iya. Mungkin seperti itu ya Bu Emma ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Emma, karena tadi saya sudah mengamati Bu Emma dan nilainya sudah cukup baik. Nanti lebih ditingkatkan lagi ya Bu Emma ya, Iya. untuk berbagi dengan temannya. Iya, terima kasih Bu Jihan, waktunya hari ini juga sudah menemani saya menjadi pengawas dalam proses coaching tadi. Ya, sama-sama Bu Emma. Terima kasih Bu Jihan, sampai ketemu lain waktu. Ya. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam.